Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit edisi 16 Mei 2026. Renungan malam kita terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-29. Saya tidak membaca firman Tuhan ini secara keseluruhan, saya hanya membaca satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-21. Yohanes 8 ayat 21 dengan perikop Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Tema firman Tuhan untuk kita pada malam ini yaitu Yesus adalah Kristus Tuhan yang datang memberikan keselamatan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, latar belakang dari Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat 29 ini terjadi sebuah peristiwa di Bait Allah di Yerusalem saat perayaan Pondok Daun, di mana Yesus baru saja menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Itu kita bisa lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-12. Lalu setelah Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, lalu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin agama atau ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Taurat, tetapi hati mereka tertutup terhadap kebenaran. Sulit untuk menerima kebenaran. Bahkan mereka menolak siapa Yesus sebenarnya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berkata kepada mereka, Ia akan pergi kepada Bapa di surga. Mereka tidak bisa ikut karena dosa menjadi penghalang utama. Mereka sangka apa yang diungkapkan atau dikatakan oleh Yesus ini, mereka mengira Yesus pergi untuk bunuh diri. Padahal pernyataan Yesus ini pergi yaitu kepada Bapa di surga. Jadi dengan tegas Yesus juga mau menyatakan identitas dirinya kepada mereka. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini mau menyatakan kepada kita bahwa Dia bukan manusia biasa, melainkan Allah yang datang dari surga turun ke dunia ini. Dia juga memberikan sebuah peringatan. Jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosa. Ini sebuah pernyataan bahwa keselamatan hanya didapat jika kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dunia. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa. Bapalah yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini. Sehingga Dia hidup taat sepenuhnya, bahkan Dia mati di atas kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, barulah semua orang mengerti dan percaya bahwa Dia memang Kristus Tuhan dan
juru selamat manusia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari renungan ini ada 3 hal yang dapat kita dalami bersama. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus. Tidak seperti orang-orang Farisi, tidak seperti pemimpin-pemimpin agama. Mereka menolak Tuhan. Mereka menutup hati mereka akan kebenaran. Tetapi kita diajar agar kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus berarti kita meletakkan seluruh kehidupan kita di bawah kuasanya. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang memimpin kehidupan kita. Percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar kita tahu tentang kisahnya atau kita rajin beribadah, tetapi meyakini Dia adalah Tuhan atas segalanya. Dia Tuhan atas segala masalah yang kita hadapi. Dia juga Tuhan atas setiap keputusan-keputusan yang kita putuskan, maupun juga tantangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan akal budi kita atau kekuatan diri kita sendiri, melainkan kita bersandar sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita, menjaga dan menuntun kehidupan kita, agar kita tidak tersesat kembali hidup di dalam dosa. Karena itu kita harus percaya kepada Yesus. Yang kedua, hidup dalam ketaatan sebagai bukti kita diselamatkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Bapaknya ke dunia. Dia selalu melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Demikian juga dengan kita. Kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup taat. Karena itu keselamatan yang kita terima mau mengajarkan kepada kita untuk menjauhi kejahatan. Keselamatan yang kita terima mau mengajarkan kepada kita agar kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan juga kita melakukan kehendak Tuhan di dalam keseharian kita. Ketaatan kita adalah respon rasa syukur karena dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu mari kita selalu senantiasa taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, kita belajar terus mengenal Dia dan lebih dalam dan bersaksi tentang namanya. Jangan kita puas hanya dengan pengetahuan yang sedikit tentang Tuhan. Kita harus terus-menerus membaca firman Tuhan. Kita harus terus-menerus menggali firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita berdoa agar semakin mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Selain itu, karena kita sudah mendapatkan keselamatan yang besar ini, kita wajib untuk membagikannya kepada orang lain. Mari kita mau menjadi saksi kebenaran untuk memberitakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Kita mau memberitakan kepada sesama kita bahwa Yesus adalah satu-satunya Kristus dan Tuhan yang menyelamatkan manusia. Sehingga mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan juga mereka tidak mati di dalam dosa mereka. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, di akhir dari renungan firman Tuhan ini
Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan yang datang dari surga untuk memberikan keselamatan bagi hidup kita. Masalah dosa yang dulu memisahkan kita dari Allah telah selesai dan diselesaikan olehnya di kayu salib. Kita tidak akan mati dalam dosa jika kita sungguh-sungguh percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mau menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan kebenaran bagi dunia ini, sehingga mereka yang belum mengenal Kristus boleh menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai, membimbing dan melindungi setiap kehidupan mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, dan diberkatilah usaha serta pekerjaan yang mereka kerjakan setiap hari. Sehingga semua itu boleh mendatangkan berkat kebaikan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menikmati, mensyukurinya. Terlebih mereka menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangannya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang terbaring lemah di rumah sakit. Kiranya Tuhan hadir di setiap kehidupan mereka, menjamah segala sakit yang mereka alami, serta Tuhan memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka yang sakit sembuh, mereka yang lemah dikuatkan, dan mereka yang sedih dihiburkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.